Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, aku ini baru sampai di daerah Jakarta Barat. Sekarang ini tanggal 14 Juli 2025. Aku dapat informasi terkait ada perempuan, ini masih muda, pacaran 7 tahun, gak dinikah-nikahin. Akhirnya dia menjadi depresi dan jadi ODGJ sekarang. Ibunya kasihan banget, ibunya minta tolong sama kita, ngehubungin telepon berkali-kali agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit jiwa karena udah meresahkan. Terus ibunya juga panik, mungkin worry, khawatir anaknya masih muda kok bisa kayak gini gitu. Jadi makanya hari ini kita mau bawa mbaknya untuk berobat karena katanya depresinya kurang lebih sudah 1 tahun, karena dia kayak kepikiran gitu, kok gue pacaran 7 tahun gak dikawin-kawinin, kenapa nih gitu. Sekarang cowoknya nggak tahu kemana, udah ngilang ya. Makanya kita langsung aja mau ngobatin, bawa ke rumah sakit. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus dan mohon doanya semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Ikutin terus guys. Kalau ngamuk jangan suka ngomong kemana-mana nih, artis lah, polda lah, apalah. Ya makanya berobat, hayu. Kalau Hani nggak berobat begitu terus, ntar ngamuk, ntar ngomong sendiri, ntar ketawa, ditanya nggak tahu, badannya udah habis begitu. Coba capehan, mamanya capek tiap malam nggak pernah tidur. Coba ya apa yang dipikirin coba, kan ditanya sama orang tua. Ini ngamuk, pintu sampai jebol kalau udah ngamuk. Ya sakit hatinya sama siapa? Sakit hati sama siapa? Sama si Ad, sama si Dad. Ya makanya kata mama juga hayu berobat Hani. Daripada Hani begitu terus ketawa, ntar sendiri cekikikan sampai pagi, emaknya nggak bisa tidur. Iya nggak apa-apa Bu. Ibunya bilang rumahnya masuk juga. Ini pertama kali aku ngonten lagi guys setelah aku pasca operasi. Jadi maaf kalau agak lemes terlihat. Jangan sini deh. Halo Mbak. Halo Novi. Iya, Ibu, aku ini izin duduk di sini, maaf Ibu ya. Nggak apa-apa. Emang keadaannya begini, Iya, tempatnya maklum ya. nggak apa-apa Ibu. Gimana ini Ibu ceritanya? Ya gitu, sering ngomong sendiri, ketawa sendiri. Kadang-kadang ntar kalau lagi ya umat entah pikirannya kenapa suka pengen ngelabrakin orang. Ntar yang diomongin tuh di luar nalar gitu, seperti Polda, Petambora. Ntar lagi semalam aja kalau diladenin ya, setiap malam kok saya nggak bisa tidur. Cuma saya gimana gitu, mau diomelin kan. Kalau saya marah sama dia, adanya marah. Kasihan juga. Udah setahun? Hampir Hampir selama setahun. nggak kerja badannya tadinya nggak begini, Kurus ya?
Terus ini udah ada kemarin juga dokter dari rumah sakit datang, suruh berobat, Haninya nggak mau. Dia bilang, kenapa nggak mau? nggak apa-apa. Ini ada surat rujukannya juga, katanya dia nggak depresi. Nah kemarin juga dokter dari sana juga telepon, nanti hari Senin katanya kita ini kalau udah datang kakak, saya pengennya sembuh. Oh, oke. Kenapa nggak mau ke dokter? Nggak apa-apa, aku nggak sakit soalnya. Ya dicek dulu, kan kita nggak tahu kalau kita sakit apa nggak kalau nggak dicek. Kan kontrol doang mah cuma setengah jam, 15 menit, abis itu pulang. Waktu di Tanjung Barat Tuh, dia ngomongnya gitu tuh. Saya ketak batin gitu. Kamu pacaran katanya? Iya. 7 tahun? Lebih lah. Lebih? Nggak dinikahin? Cowoknya kemana? Udah enggak. Oh, sekarang kemana cowoknya, Bu? Dia nggak tahu, saya pernah datang kan orang seberang. Oh, dekat sini juga? Deket. Saya emang dari awal udah saya bilangin itu orang nggak pernah kesini, nggak pernah apa. Maaf ya kan, dia kan kerjanya udah capek juga dah, orang tua udah nyerah. Gitu. Saya bilang, Han udah stop. Udah ada yang datang juga ngelamar, laki-laki yang lain dia tolak. Ada 2 orang Kak datang ke sini, dia marah-marahin, dia apa. Saya bilang, Hani mau gimana? Masa Hani mau hidup begitu terus? Mama udah tua, kalau Hani punya suami kan enak punya pendamping. Iya. Rezeki nanti ke depan ngikutin. Mama susah, ayah udah tua, mama udah tua sekarang ngurusin cucu. Saya bilang, masa Hani nggak kasihan? Mama nggak minta apa-apa, yang penting Hani nangis, yang penting Hani rumah tangga. Nggak mau, dia kekeh mau nungguin pacarnya. Ribut-ribut entah kenapa tuh udah mulai nih. Sekali saya diemin, 2 dia udah mulai ngomongnya ngalor ngidul lah, ngomongnya kemana-mana. Saya datengin lelakinya sama ayahnya, ternyata di sana nggak mau nikahin. Yang mau nikah ini kenapa, Bu? Alasannya? Alasannya ya nggak tahu, pokoknya katanya saya mah sama Hani nggak ada apa-apa. Tuh saya bilang kok nggak ada apa-apa, sampai hampir 8 tahun, 9 tahun ya. 9 tahun. Pernah tuh juga, nah saya ngeliat, tapi entah kenapa sama dia mungkin saya nggak tahu Kak, ini anaknya juga susah. Tertutup ya? Tertutup, nggak mau ngomong, entah takut. Ya kenapa nggak minta tanggung jawab, Bu, kalau udah pernah hamil? Udah, sampai berantem saya sama ayahnya ke sana. Kan malu sayanya. Udahlah pasrah, saya mau lapor ke polisi nih, mau gimana, itu kan suka sama suka. Dianya lapor sama polisi, saya tanya, udah Hani sekarang keadaannya pasrah aja, udah Hani sempet kerja Kak lagi ini, tapi cuman sehari pulang, Berhenti. ngomong lagi, ngoceh lagi gitu. Sempet saya bawa pulang ke kampung, diobatin, ya begitu. Pandangan matanya kosong, katanya diguna-guna. Kalau saya bukannya nggak percaya Kak ya, ini pokoknya semenjak habis lepas dari dia aja lah begini, kurang lebih setahun. Nggak begini Kak, dia orangnya enggak, sama orang tua baik, sama saudara baik. Ya istilahnya nggak ngejamin, tapi dia selalu mentingin gitu buat orang tua. Iya. Tani kerja di mana, Bu? Ya gitu, kerja malam. Oh, kerja malam. Di mana Hani tahu? Oh, di Bintaro udah kerja malam. Apa kerja? Masas. Oh. Saya kan orang tua bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tadinya saya nggak tahu kerja begitu. Saya baru tahu juga kemarin dia bilang kerjanya di salon, dia bilang kerja ini. Oh, tadi di salon bilangnya. Bilangnya sama saya, nggak tahu lah kerja. Saya mah kan orangnya nggak ngerti Kak. Percaya aja sama anak saya berdua, bapaknya apalagi nggak pernah banyak ngomong. Ya memang suka ngasih duit sama saya, gopay suka saya tanya, kadang 1 juta. Hani ngasih duit mama ini banyak aja. Kerja dari mana? Udah mah itu rezeki. Dia bilang gitu. Hani yakin nih, nggak macem-macem, enggak, selalu tertutup memang orangnya. Nggak ngomong apa-apa ya? Nggak pernah. Sekarang pun ditanya, cuman dia saat-saat ini antrin Hani mah ke Polda. Saya tanya, Hani mau ke Polda urusannya apa? Yang mau dilaporin siapa?
Masalah apa? Enggak, udah Mama mah diem aja. Yang penting Mama katanya anterin Hani. Terus Hani, Mama kan nggak punya duit. Kalau ke sono kan pakai duit. Nggak pakai duit. Katanya malah kita yang dapat duit. Dia bilang gitu. Udah tuh mulain ngaco ngomong kemana-mana. Yang ke Polda, yang ke Tambora, yang anggota DPR, artis mau datang ke sini udah ngaco ya. Udah ngaco lah, udah ngomong. Semalam pun begitu ngomong. Hari ini pun ngomong begitu. Ben tidur Kak ini dari semalam. Nggak pernah tidur. Itu kalau ngoceh udah mulain saya ingetin ya, kadang jam 11, kadang jam 12, kadang jam 10 kalau dia ngomong ngaco. Sampai pagi tuh. Lagi semalam juga begitu. Dari sana sampai pindah ke sini, ntar bangun ke sono lagi. Kamu tuh. Itu mah pakai alat yang otot-otot nanti berasa. Iya. Depresi soalnya. Iya. Gila. Enggak, Mama enggak ngomong masalah Hani gila, enggak. Terus udah gitu cowoknya sekarang udah nggak ada. Udah Udah nggak, berapa lama enggaknya? 7 tahun sama Kak Gerald Sulaiman. Terus 5 tahun juga nih tahu sih masuk ke TV. Tuh, Hah? Masuk ke TV? Iya. viral katanya. Viral kenapa? Ngomong aja Hani sama kakak nggak apa-apa kok. Viralnya kenapa? Yang waktu tragedi Cianjur. Tuh. Oh udah ini. Terus abis itu, Hani, kenapa nggak tidur? Nggak apa-apa. Kerja malam berapa lama? 5 tahun. 5 tahun terus? Nggak tahu, nggak pernah tahu saya. 5 tahun. Gajinya berapa? Ya ada aja sih, alhamdulillah buat mama mah. Berapa sebulan? Tergantung, kalau 500.000 ya kan Sebulan? harian. Oh harian. Oh, ya udah nih Hani. Ini kan ada surat, ya kan? Hani itu cuma disuruh cek doang, nggak nginep, ya kan? Ini nggak ada masalah tuh, cuma disuruh cek doang, nggak ada masalah. Tuh, ya kan? Ini kan rujuk namanya. Berarti Hani Percuma harus kan, nggak bakalan mau. Ntarnya berantem sama saya, ntarnya diputusin sama Ayo, adiknya. harus ikut. Ya udah mau mah. Iya. Iya, Ya udah. Ya udah harus mau. Kalau nggak mau nanti dinas sosial datang ke sini. tuh, malu. Ani nggak Ya, depresi makanya. soalnya. Iya, nggak depresi kan, ini ngecek doang mah kagak perlu depresi kita. Ya kan saya aja kadang suka ngecek ke rumah sakit. Tuh. Gak apa-apa. Gak perlu depresi, gak perlu malu, ngecek doang. Nanti kalau kami nggak mau, di depan rame, dinas sosial dipaksa. Tuh, apa Ya kan, kata Bu? dokter juga. Iya, malu kita nanti di sini Iya. ibu rame. Kemarin kasihan. tuh WA dokternya nanti ya nanyain sih, ibu gimana kabarnya Hani, udah dicek belum? No, kan? Itu tuh saya bilang, gimana dok, nggak mau, kalau anak kecil saya bisa paksa, ini kan udah dewasa, jadi saya takutnya marah. Nanti kalau nggak mau dinas sosial. Bu, Iya, kesini. itu dia ngomong, ya udah Bu, nanti hari Senin kita ini lagi keburu datang kanopi kan. Oh. Nah, nanti Rame, katanya harus malu. dibawa, ada dari kelurahan, dari Iya, Bu. dinas sosial. Biasanya kayak gitu, katanya tapi gitu. rame Bu Tapi maksudnya. bersyukurlah, alhamdulillah Allah ya. Kemarin ini sebenarnya mas saya mau dibawa, kata ayahnya kalau emang kanopi nggak dateng, si Hani nggak mau dibawa, ya udah coba obatin alternatif aja dulu. Sayanya nggak mau, ya itu udah jelas-jelas udah di dokter psikolog sama psikiater tuh udah datang ke sini, udah dia tuh udah ya gitu. Karena ini masih baru Bu, baru setahun. Iya, takutnya melebar, katanya gimana, sebenarnya sakit apa sih dok? Saya bilang kan di situnya Ada ya. Di saya sini kan ada nggak dokter, ngerti, iya. nggak ngerti. Pas dia nggak mau dibawa kontrol, saya balik lagi tuh Kak. Hari apanya lah, hari apa suruh kontrol tuh saya balik lagi. Dok, ini gimana masalahan nih? Nggak mau dia dibawa. Marah malah dia bilang nggak gila, nggak depresi. Kadang dia nyariin, ibu harus lebih sabar, katanya gitu, harus dirayu. Saya rayu apa yang dibilangin dokter, saya omongin, ayo Hani mau nggak berobat, yuk kita nggak kesana, nggak diapa-apain kok, cuman Ya, dicek cuma cek doang.
tetap nggak gila Hani, enggak katanya. Ya, Mama enggak. aja yang gila katanya periksa. Nggak harus orang gila yang periksa doang. Masa kayak kita sakit panas, sakit demam, masa nggak ke rumah sakit? Kan ke rumah sakit gitu, nggak ada masalah. Hani cantik masih muda, masa ngecek doang nggak mau? Ya udah, yuk. Gitu aja, nggak usah ganti baju ya. Bawa baju. Nggak usah, Bu, sebentar doang. Nggak perlu pakai bawa baju. Ngomongin. Enggak. Tapi nanti Ini saya bawa ya, kalau Bu. udah hasilnya, Nggak, nanti kita kabarin kok. Oh, Nanti iya. kita telepon. ya. Yang penting nyampe rumah sakit dulu. Ya, yuk. Ayo. Ibu di sini rumah asli, Bu? Iya. Ini peninggalan orang tua tapi keadaannya begini. Oh, nggak apa-apa. Ayahnya mau kerja Kerja apa, Bu? di pulau Pulau. Seribu. Oh. Serabutan biasa. Suka ngelabrak orang, kenapa, Bu? Itu alasannya. Dia bilang katanya akun udah acak-acak. Apanya? Akun Aku. Pak RT. Gimana sih? Nggak mau jujur kan punya dia bilang katanya udah gusuran lah apa. Oh. Kenapa nggak dibilang nih? Mama kasihan mau umroh. Sabar ya, Bu. Harus sabar. Nggak begitu. Ini siapa yang bilang? Semua orang bilang menyangka anak saya. Sabar ya, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah nanti ada jalannya sembuh ya. Amin, amin, amin. Bisa kerja lagi ya, Bu. Bisa bantu Ibu. Makasih ya Kak. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Salim, sayang. Ibu, kamu mau nggak ikut? Sebentar dong, tadi diantar. Nggak mau, mama ikut aja. Yuk, masuk dulu nanti diantar. Ya udah masuk. Mama ikut aja. Iya, Hani masuk dulu. Entah. Mama harus tahu orang tuanya. Iya. Ayo. Ayo. Udah Masuk dulu, Ya. Bu, makasih ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Ya. Oke, guys. Kita jalan dulu. Ini langsung menuju ke rumah sakit karena aku ngeliat sih kondisinya matanya kosong, tatapannya kosong. Tapi semoga ini belum terlambat ya. Gitu masih bisa segera diobati. Bismillah, doain aja ya. Oke, Hani. Iya. Gimana perasaannya sekarang? Gak apa-apa. Kenapa nggak bisa tidur? Nggak ngantuk? Ngantuk, tidur. Waktunya tidur. Tadi malam nggak tidur katanya. Tidur kemarin-kemarinan doang. Kenapa nggak tidur? Soalnya kayak dipakein alat gitu, tekstur tubuh sama anggota. Aku tuh kalau keluar itu emang di baking gitu, Kak. Dibikin apa? Dibuka kontak batinnya. By the way, kamu kenal aku? Kenal di TikTok aku lihat-lihat. Punya handphone emang? Nggak ada handphonenya. Terus TikToknya dari mana? Aku nggak ada akun TikTok, cuman aku lihat aja, Kakak. Ngeliatnya dari TikTok. handphonenya? Nggak ada, sama adik. Oh, handphone adek? Iya. Oh, okay. Handphone aku satu berdua. Oh, berdua handphonenya? Iya. Oke. Nah, terus kamu pacaran nih ceritanya. Sudah 9 tahun ternyata. Aku beda-bedanya. Ini sih maksudnya yang udah-udah gitu. 9 tahun totalnya. Sama yang mama kamu cerita itu 9 tahun? Iya. Oke. Terus pacaran 9 tahun, habis itu? Udah.
kamu tidak dinikah-nikahin. Iya. Kenapa alasannya? Nggak apa-apa sih. Emang bukan jodohnya. Terus sebelumnya kamu kerja di mana sebelum-sebelumnya? Aku tadinya cewek nggak bener kak, aku jujur aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak kerja apa? Kerja kayak di LC gitu. Di mana? Di kayak masas gitu. Daerah? Daerah Bintaro. Setelah itu kemana lagi? Terus di Cipulir. Mm-mm. Udah di sana aja sih. Cipulir apa itu? Tempat kayak gitu deh kak. Oh. Dapat info lowongan dari mana itu? Dari teman. Dari teman. Nah, terus pacar kamu tahu kamu kerja itu? Dulu tahu, tapi kan sekarang dia udah enggak. Oh, udah enggak. Putus sudah berapa lama? Setahun ya? Iya. Putusnya setahun. Katanya kamu pernah isi, benar? Iya, tapi keguguran. Kandungan berapa bulan? Mau 2 bulan. Oh. Minta tanggung jawab nggak sama pacarnya? Tanggung jawab. Mama tuh maksudnya tuh sampai ngorbanin harga diri gitu kan. Tapi ya dia nggak mau tanggung jawab. Dia bilangnya apa? Diem aja. Terus sekarang lakinya mana? Udah nggak ada. Nggak tahu kemana. Aku nggak tahu. Oh, Udah gitu. lost contact gitu. Kerja apa lakinya? Kayak di Carrefour gitu sih. Mau ngomong apa sama laki-lakinya kalau melihat kamu? Nggak mau apa sih kak. Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak kak. Enggak. Ya udah, nanti kamu berobat dulu ya. Iya. Berobat dulu, kita lihat nanti seperti apa kondisinya. Kita berharap kamu sehat-sehat karena masa depan kamu juga masih panjang. Iya. Nanti kalau kamu udah sehat, kamu bisa kerja lagi, kerja yang lebih baik lagi. Amin. Iya kak. Ya, jangan kerja yang kayak gitu lagi. Kerja yang baik, yang halal, yang dipandang baik sama laki-laki atau orang lain. Iya. Ya, kalau kerja baik nanti kamu juga bisa dihargain. Kalau kamu kerjanya kayak gitu, nanti nggak ada orang yang bisa hargain kamu. Paham kan maksudnya? Iya kak. Kamu Paham. umur berapa? Aku mau 30. 30. Lulusan? SMP. Oh, lulusan SMP. SMP mana? Nggak lanjut SMA? Enggak. Karena biaya ya? Iya kak. Kita jalan dulu aja ya guys. Ke rumah sakit ada satu lagi yang mau kita ambil di daerah Jakarta mana Pak Dar? Jakarta Selatan. Terus sebenarnya dua lagi ada daerah Jakarta Selatan dua-duanya ya Pak Dar? Iya. Nanti kita lihat ya kondisinya, itu juga memprihatinkan. Itu kalian penasaran, ikutin terus kegiatan kita, bantu orang setiap hari dari pagi sampai sore. Kita terus tanpa henti untuk mencari berkahnya Allah, yaitu membantu orang ya. Makanya tetap semangat apapun keadaannya, apapun kondisinya, karena ini adalah kebaikan. Dan untuk kalian bisa juga ngebantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara apa sih Tenovi? Gampang banget. Kalian kalau ada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, orang terlantar, ODGJ, yatim piatu, duafa, lansia sebatang kara, atau apapun itu, kalian hubungi ke nomor admin di sini guys, aku cantumin. Bisa juga berbentuk case-case kasus yang intinya eksploitasi anak, KDRT dan lain-lain ya. Nah, oke, intinya itu ya guys. Bisa hubungi ke kita, ada nomor hotline 24 jam. Itu bisa di WA, bisa di call kalau emang benar-benar urgent, tapi bukan untuk minta tolong bayar pinjol ya, atau pinjaman online atau apalah sebagainya, itu nggak bisa ya. Kita benar-benar membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan
bukan mengurusi kasus-kasus hutang piutang. Oke? Ya udah, itu aja, sekian dari saya. Ikutin terus kegiatan kita untuk ODGJ yang kedua. Ikutin terus.